Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengkajian pada klien dengan gangguan menstruasi. Sebelum mulai presentasi, saya akan absen terlebih dahulu. Cindy Cynthia Amara. Hadir. Rahel Meilani Krismayanti. Marta Nisa Sofika Rohim. Hadir. Dirsya. Hadir. Kriska. Hadir. Saya sendiri, Dinda Harwati, Fiona Citra Revagani. Hadir. Vivi Indriani. Hadir. Naila Paramita Indriani. Jaimatul Ifa. Hadir. Untuk anggota kelompok hadir semua kecuali Rahel. Next. Selanjutnya ada definisi. Gangguan menstruasi adalah kondisi ketidakteraturan atau abnormalitas pada siklus menstruasi yang terjadi sebelum, selama, atau setelah masa menstruasi. Beberapa jenis gangguan meliputi nyeri haid, dysmenorrhea, siklus terlalu panjang, oligomenorrhea, siklus terlalu pendek, polimenorrhea, perdarahan berlebihan, hipermenorrhea atau terlalu sedikit. Kondisi ini dapat mempengaruhi perilaku, pola makan, emosi, dan psikologis penderitanya. Yang kedua yaitu ada etiologi, dipicu oleh berbagai faktor seperti usia, berat badan, aktivitas fisik, genetik, status gizi, kualitas tidur, dan penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya ada stres merupakan faktor utama yang memicu ketegangan mental dan berdampak negatif pada fisik serta pola hidup. Yang terakhir, secara fisiologi, stres meningkatkan hormon kortisol yang melambat luteinizing hormon LH dan mengganggu hormon estrogen serta progesteron sehingga siklus menjadi tidak teratur. Untuk selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama, perubahan pola siklus lebih dari 35 hari atau kurang dari 21 hari, dan jumlah pendarahan. Untuk yang kedua, gejala umum meliputi pendarahan yang berlangsung lebih dari 7 hari, menorragia, pendarahan di luar jadwal, metrorhagia, dan nyeri hebat, dysmenorrhea. Untuk yang terakhir, keluhan sistemik yang mungkin muncul lemas, pusing, pucat, anemia, mual, perubahan suasana hati, dan gangguan konsentrasi. Next akan dibacakan oleh Mbak Jai. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu patofisiologi. Berkaitan dengan gangguan pada aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium yang mengatur hormon reproduksi. Gangguan hormon GnRH mempengaruhi pelepasan FSH dan LH, sehingga proses ovulasi tidak berjalan normal. Ketidakseimbangan estrogen dan progesteron menyebabkan gangguan pada penebalan dan peluruhan dinding rahim atau endometrium. Untuk yang selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama, secara medis, yaitu pemeriksaan laboratorium meliputi tes kehamilan, kadar hemoglobin, USG, hingga histeroskopi untuk kasus tertentu. Yang kedua, secara farmakologis, pemberian obat antiinflamasi atau OAINS untuk nyeri, terapi hormonal, kontrasepsi kombinasi, dan suplementasi zat besi untuk anemia. Dan untuk yang ketiga yaitu secara non-farmakologis. Edukasi pola hidup sehat, manajemen stres, perbaikan gizi, dan pemantauan siklus secara teratur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Baik, untuk pengkajian kliennya, untuk identitas kliennya yaitu ada Nona V, umur 20 tahun,
Pelajar atau mahasiswa di Yogyakarta untuk keluhan utamanya kerap lewat haid dan kisaran haid datang 2 bulan sekali. Untuk faktor pencetusnya, stres dalam 5 bulan terakhir, pola makan tidak sehat dengan porsi besar dan jarang olahraga. Lalu untuk upaya mengatasinya, memperbaiki waktu tidur, menjaga makan dan minuman yang dikonsumsi, mulai olahraga kembali, dan minum vitamin D3 dan asid folik. Untuk riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisiknya, untuk riwayat masa lalunya tidak ada penyakit serius, pernah kecelakaan ringan pada tahun 2021, dan mempunyai alergi makanan seperti jamur kuping, ada alergi debu, dan juga alergi makanan di santan. Untuk kebiasaannya, pasien sering begadang, itu merupakan kebiasaan yang buruk. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 112/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhu 36,0 derajat Celcius, untuk respirasinya 20 kali per menit. Untuk nutrisi, berat badannya 59 kg, tinggi badannya 164 cm, dan untuk IMT-nya 21,9 atau normal. Untuk sirkulasinya, capillary refill time-nya 0,6 detik, untuk nyerinya skala 4 semasa haid terakhir, dan juga untuk eliminasinya BAB-nya 2 kali sehari, dan juga untuk BAK-nya kerap sekitar 9 kali sehari karena pasien banyak minum air. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kriska. Untuk data reproduksi dan neurologi, ada Menarche 13 tahun dengan kisaran haid 7 hari. Karakteristik haid, frekuensi banyak, warna merah, normal, terdapat gumpalan pada hari pertama. Pemeriksaan neurologi, kesadaran penuh, kompas mentis, GCS-nya 15, muskuloskeletalnya, kekuatan otot normal skala 5, aktif berolahraga, angkat beban, gym, dan jalan sehat. Untuk patofisiologinya, stres psikologi berpanjangan mengaktifkan HPA aksis, meningkatkan hormon kortisol. Peningkatan kortisol menghambat hormon GnRH, menyebabkan rembesan FSH dan LH menjadi tidak teratur. Ketidakseimbangan ini mengganggu proses ovulasi dan pengeluaran estrogen atau progesteron, mengakibatkan kitaran haid tidak teratur atau oligomenor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dirsya. Selanjutnya ada diagnosa. Yang pertama, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang gangguan menstruasi. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kebutuhan tidak terpenuhi dan ancaman terhadap konsep diri akibat stres. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kurang pengendalian situasional, gejala distres, dan sukar tidur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi. Baik, selanjutnya SLKI dan Psiki. Yang pertama, defisit pengetahuan. Untuk SLKI atau luarannya, peningkatan pengetahuan klien tentang gangguan menstruasi. Untuk intervensinya atau Psiki, edukasi kesehatan, pemberian materi pendidikan kesehatan, dan kesempatan bertanya. Yang kedua, ansietas. Untuk luarannya, penurunan tingkat kecemasan dan perbaikan pola tidur. Lalu intervensi, reduksi ansietas, komunikasi terapeutik, dan dukungan emosional. Untuk yang ketiga, gangguan rasa nyaman. Untuk keluarannya, peningkatan kenyamanan fisik dan psikologis. Untuk intervensinya, edukasi manajemen stres, teknik relaksasi, olahraga teratur, dan pola tidur yang baik. Selanjutnya akan dibacakan. Untuk selanjutnya ada implementasi dan juga evaluasi. Yang pertama, memberikan edukasi tentang gangguan menstruasi. Yang kedua, mengajarkan pola hidup sehat dan manajemen stres. Yang ketiga, mendorong olahraga teratur dan tidur cukup. Untuk evaluasinya, satu, klien memahami penyebab gangguan menstruasi. Yang kedua, tingkat kecemasan menurun. Yang ketiga, klien mulai menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat, siklus menstruasi mulai lebih teratur. Untuk kesimpulannya, gangguan menstruasi merupakan ketidakteraturan siklus, lama, atau jumlah berdarah haid yang dipengaruhi oleh faktor hormonal.
stres dan gaya hidup. Pada kasus non-Navi usia 20 tahun, gangguan terjadi akibat stres dan perubahan pola hidup. Asuhan keperawatan melalui edukasi kesehatan, manajemen stres, dan perbaikan pola hidup membantu meningkatkan pengetahuan klien, menurunkan kecemasan, serta memperbaiki keteraturan siklus menstruasi. Sarannya, bagi klien menjaga pola hidup sehat seperti istirahat yang cukup, olahraga rutin, dan pola makan bergizi seimbang. Menerapkan manajemen stres, memeriksakan diri ke tenaga kesehatan jika gangguan menstruasi berulang. Untuk tenaga kesehatan, memberikan edukasi tentang kesehatan, reproduksi, dan siklus menstruasi normal. Melakukan deteksi dini gangguan menstruasi menggunakan komunikasi terapeutik dalam membantu klien mengelola stres. Untuk institusi pendidikan dan lain praktik, meningkatkan promosi kesehatan reproduksi, melakukan pembimbingan dan konseling, dan menyediakan media edukasi yang mudah dipahami. Selanjutnya ada lampiran dan dokumentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.